Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video ini dimulai, saya ingin bertanya satu hal kepada kalian. Pernah nggak kalian merasa hidup ini terasa berat akhir-akhir ini? Sudah bekerja keras, sudah banting tulang, sudah berusaha siang dan malam, tapi entah kenapa rezeki terasa sempit, hati tidak tenang, dan masalah datang terus-menerus. Kadang kita sampai bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa hidupku begini?" Saudaraku, mungkin selama ini kita sibuk mencari rezeki, tapi lupa menjaga hal-hal yang mendatangkan keberkahan. Karena dalam Islam, rezeki bukan hanya soal banyaknya uang, tapi juga tentang hati yang tenang, keluarga yang harmonis, tubuh yang sehat, dan hidup dan penuh kemudahan. Dan tahukah kalian, ada kebiasaan-kebiasaan yang sering dianggap biasa, padahal diam-diam menutup pintu rezeki. Lebih menyedihkan lagi, banyak orang sadar melakukannya setiap hari. Maka video ini kita akan membahas beberapa kebiasaan yang bisa menjauhkan rezeki menurut Islam. Dan saya mohon tonton video ini sampai selesai. Karena bisa jadi jawaban dari masalah hidup yang sedang kalian alami adalah di video ini. Yang pertama, meninggalkan sholat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kebiasaan pertama yang sering terjadi menyebabnya hilang keberkahan hidup dalam meninggalkan sholat. Banyak orang rela bangun pagi demi pekerjaan, tapi berat bangun untuk sholat subuh. Banyak orang takut kehilangan uang, tapi tidak takut kehilangan hubungan dengan Allah. Padahal solat adalah tiang kehidupan seseorang muslim. Salat bukan beban, salat adalah penolong ketika hidup terasa sempit. Pilihan yang pertama harus diperiksa bukan dompet kita, tapi solat kita. Karena bisa jadi bukan rezeki yang kurang, tapi keberkahan yang dicabut. Allah berfirman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Bayangkan, Raja dari seluruh alam semesta membuka pintu pertolongan melalui solat, tapi kita malah meninggalkannya. Saudaraku, jangan pernah menukar akhirat hanya demi urusan dunia sementara. Karena pekerjaan bisa dicari, uang bisa dicari, tapi hati yang tenang hanya datang dari dekat dengan Allah. Mulai hari ini cobalah solat tepat waktu, walaupun belum sempurna, mulailah perlahan. Karena satu langkah menuju Allah bisa mengubah seluruh hidupmu. Yang kedua, terlalu banyak mengeluh. Saudaraku, kebiasaan kedua ini bisa menjauhkan rezeki kita dari Allah. Sedikit-sedikit mengeluh, capek mengeluh, kurang uang mengeluh. Karena mengeluh adalah hal yang sering kita lakukan. Padahal tanpa sadar, kita sedang menikmati begitu banyak nikmat Allah. Masih bisa bernapas, masih bisa makan, masih punya keluarga, bisa melihat dunia. Itu semua adalah rezeki. Tapi manusia sering fokus pada yang belum dia miliki dan lupa mensyukuri apa yang sudah Allah siapkan. Padahal Allah telah berjanji, jika kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kalian. Artinya, syukur adalah magnet dari rezeki. Orang yang pandai bersyukur hatinya lebih damai, dan orang yang hatinya damai hidupnya terasa lebih cukup. Saudaraku, coba biasakan mulai hari ini, saat bangun tidur ucapkanlah Alhamdulillah. Saat makan ucapkan Alhamdulillah. Saat masih diberi kesempatan hidup ucapkan Alhamdulillah. Karena mungkin yang kurang bukan rezeki kita, tapi rasa syukur yang ada di hati kita. Dan yang ketiga, lalai bersedekah. Banyak orang berpikir kalau kamu sedekah harus menunggu kaya. Padahal justru sedekah adalah jalan menuju keberkahan rezeki. Aneh memang. Secara logika uang berkurang saat memberi, tapi dalam janji Allah, sedekah tidak akan membuat Anda miskin. Ada orang yang berpenghasilan sedikit
tapi hidupnya tenang dan cukup. Ada juga yang uangnya banyak, tapi masalah tidak habis-habis. Karena sejatinya keberkahan tidak diukur dari jumlah uang, tapi dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, jangan menunggu kaya untuk berbagi. Kalau belum mampu memberi banyak, beri sedikit. Kalau belum punya uang, beri tetangga dengan senyuman yang manis. Kalau belum punya apa-apa, minimal berikan senyuman dan doa terbaik. Karena setiap kebaikan akan kembali kepada kita. Dan percayalah, Allah mampu mengganti satu kata kecil dengan pintu rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Yang keempat adalah durhaka kepada orang tua. Saudaraku, salah satu penyebab hidup terasa berat adalah menyakiti hati orang tua. Kadang kita rajin ibadah, rajin bekerja, tapi lupa menjaga perasaan ibu dan ayah. Padahal ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Berapa banyak orang yang hidup dipermudah karena doa ibunya? Dan berapa banyak orang yang hidupnya terasa sempit karena tanpa sadar membuat hati orang tuanya terluka. Coba kalian renungkan sejenak. Sudah berapa lama kita tidak membahagiakan mereka? Sudah berapa lama kita tidak meminta maaf? Sudah berapa lama kita sibuk dengan dunia sampai lupa menelepon orang tua sendiri? Saudaraku, selagi mereka masih hidup, jangan sia-siakan kesempatan. Datangi mereka, peluk mereka, cium tangan mereka, minta doanya. Karena mungkin bukan usaha yang kurang, tapi doa orang tua yang belum diperjuangkan. Dan poin kelima adalah maksiat. Maksiat yang dianggap biasa. Di zaman sekarang, maksiat sering dianggap hiburan. Mudah membuka hal haram, mudah berkata kasar, mudah menyakiti orang, dan mudah meninggalkan ibadah. Dan yang paling berbahaya, hati kita mulai terbiasa. Padahal dosa yang harus dilakukan bisa menggelapkan hati sedikit demi sedikit. Awalnya terasa biasa, lama-lama hati menjadi keras. Sulit khusyuk ibadah, sulit tenang, sulit merasa cukup. Saudaraku, jangan pernah meremehkan dosa kecil, karena gunung besar pun berasal dari kumpulan batu kecil. Kalau hari ini kita masih sering berbuat salah, jangan putus asa. Karena Allah Maha Pengampun, tidak peduli sejauh apa yang kita pernah jatuh. Pintu taubat selalu terbuka. Hal yang Allah lihat bukan seberapa banyak dosa kita, tapi seberapa sungguh-sungguh kita ingin kembali. Nomor 6, melupakan doa. Banyak orang sibuk mencari solusi ke sana kemari, tapi lupa pernah mengetuk pintu langit. Padahal doa adalah senjata orang beriman. Kadang kita hanya ingat Allah saat sedang susah. Saat hidup lancar kita lupa berdoa. Saudaraku, jangan tunggu hancur dulu baru berdoa. Sujudlah sekarang. Biasakan berbicara dengan Allah setiap hari. Ceritakan semua keresahan, semua ketakutanmu dan semua impianmu. Karena tidak ada tempat ternyaman selain dekat dengan Allah. Dan percayalah saudaraku, tidak akan ada doa yang sia-sia. Mungkin Allah mengabulkannya suatu saat nanti, bukan sekarang, atau Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, kalau akhir-akhir ini hidup terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Mungkin Allah senang mengingatkan kita untuk kembali menjaga solat, kembali bersyukur, kembali dekat kepada orang tua, kembali meninggalkan maksiat, dan kembali berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ketenangan hidup bukan datang dari banyak harta, tapi dari hati yang dekat dengan Allah. Dan ingatlah, tidak ada orang yang benar-benar hancur selama seorang masih mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, menghapus dosa-dosa kita, mengangkat
segala kesulitan hidup kita dan menjadikan hidup kita penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe, dan bagikan kepada keluarga atau teman kalian, karena bisa jadi satu share dari kalian menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Dan sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.